Haleluya, shalom, selamat malam saudaraku. Puji nama Tuhan, kita bisa bertemu lagi di malam hari ini untuk kita bisa berdoa bersama, untuk kita bisa mendengarkan sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Yang pada malam hari ini kita akan baca dalam Matius 6 ayat yang ke-12. Firman Tuhan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Haleluya. Saudaraku, ayat tadi diambil dari doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus sendiri pada waktu dia ada bersama-sama dengan murid-muridnya. Perlu digarisbawahi bahwa Yesus sendiri yang mengajari doa ini. Dan sekarang doa Bapa kami menjadi salah satu doa yang paling sering diucapkan di seluruh dunia. Didoakan oleh berjuta-juta orang percaya sepanjang segala masa. Saudaraku, ada dua frase yang ada dalam ayat di atas tadi. Frase yang pertama itu berkata, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Dan frase yang kedua adalah, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudaraku, di frase pertama ini merupakan frase yang mudah untuk kita ucapkan dan sering didoakan orang. Kita dengan mudahnya berdoa meminta kepada Tuhan untuk mengampuni kita. Di frase yang kedua, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, ini seringkali menjadi hal yang mudah untuk diucapkan, akan tetapi sedikit sukar untuk dilakukan bagi sebagian orang. Ya saudaraku, kadang kita mudah untuk meminta ampun kepada Tuhan. Tetapi ketika dibalik, kita akan susah untuk mengampuni orang lain. Sejatinya ampunan Tuhan itu tidak bersyarat. Akan tetapi Tuhan sendiri mengajari kita untuk dapat mengampuni orang lain. Saudaraku, berdosa adalah sesuatu yang manusiawi. Namun memaafkan adalah sesuatu yang ilahi. Kita tidak akan pernah menikmati anugerah Tuhan kecuali ketika kita mengakui dosa kita dan juga meminta pengampunan darinya. Kita tidak akan pernah menyerupai Yesus kecuali demi Yesus kita mengampuni dan membebaskan mereka yang berdosa terhadap kita. Saudaraku, pengampunan mungkin bukanlah suatu hal yang adil. Sungguh tidak adil ketika Tuhan mengampuni dosa-dosa kita dan juga tidak adil ketika Anda harus mengampuni orang lain. Tuhan tidak memberi kita hal yang layak kita terima, saudaraku. Dia memberi kita hal yang sangat kita butuhkan karena kita butuh pengampunan yang daripadanya supaya kita layak menerima keselamatan dari Tuhan sendiri. Saudaraku, ketika Yesus ditanyai berapa kali kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita, Tuhan sendiri menjawab 70 kali 7 kali. Dengan kata lain, Tuhan berkata bahwa kita harus terus menerus mengampuni, dan mengampuni. Bagaimana kita bisa tahu bahwa kita telah melepaskan luka dari apa yang dilakukan oleh orang lain? Saudaraku, kalau Anda sudah tidak merasa disakiti lagi, ketika Anda sudah tidak merasa bahwa itu suatu hal yang menyakitkan, itu berarti Anda telah mungkin sudah memanfaatkan seseorang sampai ribuan kali tersebut. Saudaraku, haleluya. Saudaraku, pertama memang kita sulit mengampuni karena berpikir bahwa orang tersebut itu tidak layak untuk kita ampuni. Dan kita merasa itu tidak adil kalau misalnya orang tersebut diampuni. Kesalahannya terlalu besar. Ia tidak layak untuk diampuni. Mungkin pikir kita seperti itu. Atau mungkin kita sulit mengampuni karena kita tidak bisa menerima perlakuan buruk yang mungkin telah dilakukan orang tersebut kepada kita. Atau mungkin kita sulit mengampuni karena kita berpikir bahwa orang itu memang sepantasnya mendapatkan balasan setimpal dari kejahatannya. Ketika kita merasa sulit untuk mengampuni, ingatlah bahwa kesalahan kita di hadapan Tuhan
sesungguhnya itu juga tidaklah terampuni. Tetapi Tuhan selalu bersedia untuk mengampuni kita. Bagaimana jadinya saudaraku jika Ia tidak bisa melupakan pelanggaran kita? Mengampuni memang mungkin bukan merupakan suatu tindakan keadilan, namun itu adalah tindakan kasih dan kemurahan. Sama seperti kita yang mungkin tidak layak untuk diampuni. Bahkan tidak adil terasanya bahwa kita dibebaskan dari hukuman dosa. Tetapi Tuhan tetap mau untuk mengampuni kita. Mengampuni mungkin tidaklah sama dengan melupakan. Ada orang yang butuh waktu. Ada orang butuh beberapa waktu lamanya untuk dia bisa mengampuni. Apa yang mungkin sudah terekam dalam ingatan kita akan tetap ada dalam ingatan kita. Tetapi mengampuni berarti ketika nanti ingatan itu muncul kembali, setidaknya itu tidak lagi membuat hati kita terluka. Saudaraku, pada kesempatan ini, kiranya kita bersedia belajar mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, seburuk apapun yang dilakukannya. Ada satu hal juga yang dapat kita lakukan untuk orang yang menyakiti kita. Kita dapat mendoakan mereka. Salah satu ciri bahwa kita sudah mengampuni orang lain, yakni ketika kita sudah bisa berdoa untuk mereka. Tuhan akan melihat kemurnian hati kita dan akan memulihkan jiwa kita ketika kita sudah bisa mengampuni, bahkan mendoakan orang yang sudah menyakiti hati kita. Mari setelah ini saudaraku, setelah kita berdoa, saudara akan mengingat lagi orang yang sudah pernah menyakiti hati saudara. Dan cobalah untuk mengampuni dan mendoakan mereka dengan menyebut nama mereka ketika saudara berdoa. Ingatlah, doa besar kuasanya dan dapat merubah hati orang. Amin, haleluya. Mari kita berdoa saudaraku. Bapa di sorga, kami datang malam ini ke hadirat-Mu yang penuh kasih. Kasih yang Kau ajarkan dan Kau mau kami praktekkan dengan hati yang tulus. Malam ini Tuhan, kami belajar tentang kasih pengampunan sebagaimana Engkau sudah ajari kami dengan mengampuni dosa kami terlebih dahulu. Kami teringat dengan rekan kami atau saudara kami atau orang-orang yang mungkin pernah menyakiti kami, pernah berbuat kesalahan kepada kami. Bapa, Kau ajari kami untuk senantiasa melepaskan pengampunan, agar supaya kami tetap beroleh sukacita dan damai sejahtera. Kami bersyukur Tuhan untuk karya keselamatan yang telah menebus kami. Sembari kami ingin belajar untuk melakukan hal yang sama kepada sesama kami Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami akan beristirahat setelah ini. Kami serahkan sisa malam ini ketika kami tidur, sampai nantinya besok pagi kami bangun. Kiranya kasih setiamu itu terus ada bersama-sama dengan kami di malam ini sampai dengan besok pagi. Jaga kami Tuhan. Jaga juga orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Sembuhkan kami jikalau pada malam ini kami ada dalam kelemahan tubuh. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya, amin. Saudaraku, dimanapun Anda berada, demikianlah kita sudah membaca firman Tuhan dan kita sudah berdoa. Kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kita untuk malam hari ini. Saya ucapkan selamat beristirahat
Semoga Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Haleluya, haleluya. Amin.